Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik pada lanjut usia. Halo guys, sebelum melanjutkan penjelasan tentang komunikasi terapeutik pada lanjut usia, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Bunga Ramadan, yang kedua ada Dinda Putri Anggraini, yang ketiga ada Gita Papiana Andikasari, yang keempat ada Indah Ayu Wulandari, yang kelima Muhammad Ejral, dan yang keenam Yuliana Manalu. Langsung saja kita ke penjelasannya. Selamat menonton guys. Pengertian komunikasi dan lanjut usia. Komunikasi merupakan suatu hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan atau dapat diartikan sebagai saling tukar-menukar pendapat serta dapat diartikan hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok. Kelompok lanjut usia atau lansia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Nah, jadi komunikasi itu adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Terus tujuan dari komunikasi itu adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat memengaruhi pikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tersebut. Jadi, lansia ini merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya. Lansia ini adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik perempuan maupun laki-laki, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja maupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri, sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Selanjutnya, komunikasi pada lansia. Dalam komunikasi dengan lansia harus diperhatikan faktor fisik, psikologi, lingkungan dalam situasi individu harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Di samping itu juga memerlukan pemikiran penuh serta memperhatikan waktu yang tepat. Di saat kita berkomunikasi dengan lansia, kita harus memperhatikan faktor fisik, fisiologis seperti lingkungan dalam situasi individu, harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Di saat kita komunikasi dengan lansia, kita harus mengetahui terlebih dahulu keadaan pasien lansia tersebut, karena kebanyakan pada pasien lansia tersebut itu sangat sensitif. Berkomunikasi dengan lansia, ada teknik-teknik khusus agar komunikasi yang dilakukan berlangsung lancar dan sesuai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, ada teknik asertif. Asertif adalah sikap yang dapat menerima dan memahami lansia dengan menunjukkan sikap peduli dan sabar untuk mendengarkan dan memerhatikan ketika lansia berbicara, agar maksud komunikasi dapat dimengerti. Yang kedua, responsif. Reaksi terhadap fenomena yang terjadi pada lansia merupakan suatu bentuk perhatian yang dapat diberikan. Ketika terdapat perubahan sikap terhadap lansia sekecil apapun, hendaknya mengklarifikasi tentang perubahan tersebut. Yang ketiga, fokus. Sikap ini merupakan upaya untuk tetap konsisten terhadap komunikasi yang diinginkan. Hal ini perlu diperhatikan karena umumnya lansia senang menceritakan hal yang tidak relevan. Yang keempat, suportif. Perubahan yang terjadi pada lansia baik aspek fisik maupun psikis secara bertahap menyebabkan emosi lansia menjadi labil.
Perubahan ini dapat disikapi dengan menjaga kestabilan emosi lansia, misalnya dengan mengiyakan, senyum, dan menganggukkan kepala ketika lansia berbicara. Kelima, klarifikasi. Perubahan yang terjadi pada lansia menyebabkan proses komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Klarifikasi dengan cara mengajukan pertanyaan ulang dan memberi penjelasan lebih dari satu kali perlu dilakukan agar komunikasi pembicaraan dapat dimengerti. Yang terakhir, sabar dan ikhlas. Perubahan pada lansia yang terkadang merepotkan dan kekanak-kanakan. Untuk itu perlu disikapi dengan sabar dan ikhlas sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada konteks komunikasi dan pada reaksi penolakan. Pada teknik pendekatan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pendekatan fisik. Di pendekatan ini kita mencari tahu tentang kesehatan objektif, kebutuhan kejadian yang dialami, perubahan fisik organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, serta penyakit yang dapat dicegah progresivitasnya. Yang kedua, ada pendekatan psikologis. Pendekatan ini bersifat abstrak dan mengarah pada perubahan perilaku, maka umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk itu, pendekatan ini perawat sebagai advokat terhadap segala sesuatu yang asing atau sebagai penampung masalah pribadi dan sebagai sahabat yang akrab bagi klien. Selanjutnya ada pendekatan sosial. Pendekatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan lingkungan. Mengadakan diskusi tukar pikiran, bercerita, serta bermain merupakan implementasi dari pendekatan ini agar klien dapat berinteraksi dengan sesama lansia maupun dengan petugas kesehatan. Yang terakhir ada pendekatan spiritual. Jadi di pendekatan ini perawat harus bisa memberikan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya, terutama pada saat klien sakit atau mendekati kematian. Selanjutnya ada teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada reaksi penolakan. Penolakan itu apa sih? Penolakan adalah ungkapan ketidakmampuan seseorang untuk mengakui secara sadar terhadap pikiran, keinginan, perasaan, atau kebutuhan pada kejadian-kejadian nyata, sesuatu yang merupakan reaksi ketidaksiapan lansia menerima perubahan yang terjadi pada dirinya. Ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan untuk menghadapi klien lansia dengan penolakan, antara lain, yang pertama, penolakan segera reaksi penolakan klien, yaitu membiarkan lansia bertingkah laku dalam tenggang waktu tertentu. Yang kedua, orientasikan klien lansia pada pelaksanaan perawatan sendiri. Langkah ini bertujuan mempermudah proses penerimaan klien terhadap perawatan yang akan dilakukan serta upaya untuk membantu klien. Selanjutnya yang ketiga, libatkan keluarga atau pihak terdekat dengan erat. Langkah ini bertujuan untuk membantu perawat atau petugas kesehatan memperoleh sumber informasi atau data klien dan mengefektifkan rencana atau tindakan dapat terrealisasi dengan baik dan cepat. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi komunikasi pada pasien lanjut usia. Faktor lainnya yang mempengaruhi komunikasi pada lanjut usia adalah sebagai berikut. Pertama, ada faktor klien. Kedua, ada faktor perawat. Ketiga, ada faktor lingkungan. Pertama itu faktor klien, meliputi kecemasan dan perkembangan sensorik. Yang kedua itu ada faktor perawat, meliputi perilaku perawat terhadap lansia dan kebutuhan perawat. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan yang bising dapat menstimulasi kebingungan lansia dan terganggunya penerimaan pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Yang pertama, pasien dengan defisit sensorik. Beberapa pasien menunjukkan defisit pendengaran dan penglihatan yang terkait dengan usia. Keduanya memerlukan adaptasi dalam berkomunikasi. Penelitian mengindikasikan bahwa 16-24% individu berusia lebih dari 65 tahun mengalami pengurangan pendengaran yang mempengaruhi komunikasi. Bagi mereka yang berusia di atas 80 tahun, jumlah gangguan sensorik meningkat menjadi lebih dari 60%. Aging atau penuaan mengakibatkan penurunan fungsi pendengaran yang dikenal sebagai presbiakusis, yang terutama berkenaan dengan suara berfrekuensi tinggi. Suara berfrekuensi tinggi adalah suara konsonan yang berdampak pada pemahaman pasien di awal dan akhir kata. Sebagai contoh, jika kita berkata T
take the pill in the morning atau minumlah pil di pagi hari, pasien akan mendengar vokal dalam kata, tetapi pasien dapat berpikir jika kita berkata trek the hill in the morning atau dakilah bukit di pagi hari. Gangguan visual yang berhubungan dengan usia meliputi reduksi diameter pupil, lensa mata menguning yang mempersulit untuk membedakan warna dengan panjang gelombang pendek seperti lavender, biru, dan hijau, dan menurunkan elastisitas ciliary macles yang mengakibatkan penurunan akomodasi ketika bahan cetakan dipegang di berbagai jarak. Yang kedua ada pasien dengan demensia. Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari. Jenis demensia yang paling sering adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Alzheimer adalah demensia yang berhubungan dengan perubahan genetik dan perubahan protein di otak. Sedangkan demensia vaskular adalah jenis demensia akibat gangguan di pembuluh darah otak. Demensia berbeda dengan pikun. Pikun adalah perubahan kemampuan berpikir yang diingat yang biasa dialami seiring pertambahan usia. Penyebab demensia adalah rusaknya sel saraf dan hubungan antar saraf pada otak. Kondisi lain yang menimbulkan gejala demensia yang sifatnya sementara yaitu kelainan metabolisme atau endokrin, multiple sclerosis, subdural hematoma, tumor otak, efek samping obat seperti obat penenang dan obat pereda nyeri, dan lain-lain. Terdapat faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko demensia, yaitu pertambahan usia, adanya riwayat demensia dalam keluarga, serta gaya hidup yang tidak baik, seperti pola makan tidak sehat, tidak rutin berolahraga, merokok, dan kecanduan alkohol. Ada beberapa penyakit yang juga berisiko menimbulkan demensia, seperti sindrom Down, depresi, sleep apnea, kolesterol tinggi, obesitas, hipertensi, dan diabetes. Pasien dengan demensia pada stadium awal sering mengalami masalah untuk menemukan kata yang ingin disampaikan. Pasien banyak menggunakan kata-kata yang tidak memiliki makna seperti hal ini, sesuatu, dan Anda tahu. Pada demensia parah, pasien dapat menggunakan jargon yang tidak dapat dipahami atau bisa hanya berdiam diri. Demensia memiliki efek yang merugikan pada penerimaan dan ekspresi komunikasi pasien. Sebagian besar pasien mengalami kehilangan memori dan mengalami kesulitan mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Sebagian pasien demensia memang rentang konsentrasi yang sangat singkat dan sulit untuk tetap berada dalam satu topik tertentu. Yang ketiga, ada pasien yang ditemani dengan caregiver. Caregiver sangat penting untuk sistem perawatan kesehatan lanjut usia. Mereka tidak hanya membantu dengan nutrisi, aktivitas kehidupan sehari-hari, tugas rumah tangga, pemberian obat, transportasi, dan perawatan lain untuk pasien lanjut usia. Caregiver membantu memudahkan komunikasi antara dokter dan pasien, serta mempertinggi keterlibatan pasien dalam perawatan mereka sendiri. Dan juga merupakan hal penting untuk memperlakukan pasien lanjut usia dalam konteks atau sudut pandang caregiver-nya agar didapatkan hasil terbaik bagi keduanya. Saat ini kita masuk ke fase komunikasi pada lansia, di mana ada fase prainteraksi, yang di tahap ini adalah masa persiapan sebelum berinteraksi dengan pasien. Lalu tugas perawat dalam tahap ini adalah menggali perasaan, harapan, dan kecemasan pasien. Lalu, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pasien agar dapat lebih memaksimalkan dirinya sehingga lebih bernilai terapeutik bagi pasien. Lalu, mencari informasi dengan mengumpulkan data tentang pasien dan merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan pasien yang dapat dilakukan secara tertulis. Nah, di sini ada 2 orang perawat yang akan melakukan pemeriksaan dan melihat perkembangan kondisi pada pasien. Lansia yang bernama Tuan N, yang dimana Tuan N menderita penyakit hipertensi yang dirawat di RSUD Lewolema. Lalu kita masuk ke fase orientasi, di mana tahap ini merupakan perkenalan yang dilakukan oleh perawat saat pertama bertemu dengan pasien. Lalu, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dengan begitu, perawat akan bisa lebih terbuka kepada pasien
Dan dalam tahap ini perawat dan pasien harus saling membina rasa percaya, menggali pikiran, serta merumuskan tujuan bersama. Dan di sini ada perawat 1 dan perawat 2 yang mendatangi pasien Tuan N di ruang perawatan. Perawat pertama, dia mengucapkan selamat pagi Bapak, Ibu sambil tersenyum. Lalu keluarga, pagi juga Pak. Sedangkan kakeknya sedikit kebingungan melihat kedatangan perawat. Nah, perawat pertama mengucapkan, pagi Kek, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Lalu Tuan N menjawab, pagi, alhamdulillah sudah agak lumayan, ini siapa ya? Lalu kakek masih tampak kebingungan dan tampak berpikir. Lalu perawat pertama mengucapkan, kakek perkenalkan saya perawat Sebas. Perawat Sebas mencoba melakukan pendekatan kepada kakek dan juga keluarga. Lalu perawat pertama juga mengucapkan, saya juga bertugas untuk merawat kakek pada hari ini. Kakek sudah makan belum pagi ini? Lalu Tuan N menjawab, sudah. Perawat pertama mengucapkan lagi, makannya banyak atau sedikit Kek? Terus Tuan N-nya menjawab, cuma sedikit karena saya kurang selera makan Pak. Saya masih merasa agak mual. Lalu perawat pertama mengucapkan, pagi ini obatnya sudah diminum Kek. Lalu Tuan N menjawab, iya sudah. Lalu kita bisa masuk ke fase kerja, di mana tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Tahap ini perawat bekerja sama dengan pasien untuk menghadapi masalah yang dihadapi pasien. Tahap kerja ini berhubungan dengan rencana pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan. Lalu tingkat analisis yang tinggi sehingga dapat mengeksplorasi, mendengarkan dengan aktif, refleksi, berbagai persepsi, memfokuskan dan menyimpulkan. Lalu di sini masih berlanjut percakapannya. 5 menit kemudian perawat kembali ke kamar pasien. Lalu perawat pertama mengucapkan, permisi Kek, maaf ya Kek, kakek tiduran saja biar kakek lebih santai. Lalu Tuan M langsung tiduran. Setelah itu perawat langsung memberikan tindakan kepada kakek. Perawat pertama berbicara, Kek tolong tangan kirinya sedikit diangkat ya Kek. Lalu perawat pertama memasang manset tensi, kemudian mengukur tekanan darah. Dan perawat pertama mengucapkan, cucu kakek sudah berapa sekarang? Lalu perawat mencoba mengajak komunikasi pada kakek. Lalu Tuan N menjawab, sudah 3 Pak, sudah besar-besar semua. Lalu perawat pertama mengucapkan, oh sudah berkeluarga semua. Lalu Tuan N menjawab, yang 1 orang sudah berkeluarga, terus yang 2-nya lagi masih kuliah. Dan mereka cantik dan ganteng-ganteng Pak. Lalu perawat pertama mengucapkan, ya iya dong kayak kakeknya. Perawat dan kakeknya tertawa. Lalu kita masuk ke fase terminasi, di mana tahap ini merupakan tahap akhir dari pertemuan antara perawat dengan pasien. Lalu tahap terminasi ini dibagi menjadi 2, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Dalam tahap ini terjadi adanya evaluasi, tindak lanjut terhadap interaksi, lalu perawat dan pasien membuat kontrak kesepakatan untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Nah, setelah semua pemeriksaan sudah dilakukan, hasil pemeriksaan dicatat oleh perawat dan semua peralatan dirapikan. Lalu Bapak menanyakan, bagaimana Pak? Sedangkan perawat pertama menjawab, keadaannya sudah membaik dari kemarin, tapi orang tua Bapak harus hanya banyak minum air putih dan juga makan sayur-sayuran. Orang tua Bapak dan Ibu harus banyak istirahat dan juga jangan dulu banyak pikiran ya, biar kakek cepat sembuh. Lalu dokter datang ke ruangan kamar pasien untuk melihat keadaan pasien. Lalu perawat pertama mengucapkan, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, Bu, kakek kami permisi dulu ya Kek. Nenek cepat sembuh ya Kek, nanti kalau ada perlu bantuan panggil kami di ruang perawat. Ibu, ya Pak, terima kasih. Akhirnya setelah perawat berpamitan, perawat langsung pergi meninggalkan ruang kamar Nyonya N.